Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Silvia dari D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan membahas materi tentang ketahanan nasional dengan judul analisis human trafficking. Yang pertama ada latar belakang. Pada abad ke-21 ini kita masuk ke dalam era globalisasi di mana tidak ada batasan lagi antara di seluruh negara di dunia ini. Dari sekian banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh era globalisasi, terdapat satu kasus yang menjadi masalah serius di Indonesia. Salah satu dampak tersebut adalah terjadinya kasus perdagangan manusia. Kasus ini sudah tidak asing lagi, banyak sekali berita yang menyebar di media massa mengenai kasus perdagangan manusia. Tidak hanya negara berkembang saja yang memiliki kasus perdagangan manusia, bahkan pada negara-negara maju pun ada kasus seperti ini. Masalah ini merupakan masalah yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Isu mengenai perdagangan manusia yang diangkat akan terus dibicarakan sepanjang waktu. Sikap dari berbagai macam kalangan yang beragam dalam menghadapi masalah perdagangan manusia, adanya pro dan kontra yang datang dari semua kalangan masyarakat Indonesia, membuat permasalahan ini harus diluruskan. Perdagangan manusia membawa dampak buruk bagi semua kalangan masyarakat. Yang kedua, ada permasalahan. A. Pengertian perdagangan manusia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melawan organisasi kejahatan lintas batas memasuki definisi perdagangan manusia sebagai berikut. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, atau penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau menerima keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. B. Bentuk-bentuk trafficking. Yang pertama ada perdagangan anak. Dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan transportasi baik di dalam maupun luar negeri. B. Buruh migran. Orang yang berimigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif tetap, seperti TKW. C. Tindakan prostitusi. Prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai transaksi perdagangan. Dan yang terakhir ada perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan. C. Faktor penyebab human trafficking. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap trafficking. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, kebudayaan masyarakat setempat. Yang keempat, pengetahuan masyarakat yang terbatas. Yang kelima, kurangnya pencatatan kelahiran. Yang keenam, lemahnya aparat penegak hukum. D. Akibat perdagangan manusia. Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh dengan kehidupan para korban. Tidak jarang dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Dari segi psikis, mayoritas korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami. 3. Tindakan dan solusi dari trafficking. A. Tindakan pemerintah dalam menangani kasus trafficking. Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia dalam balik proses untuk melaksanakan pelatihan penegakan hukum tentang perdagangan manusia. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi singgungan pelaksanaan wewenang antar tingkat pemerintah, namun diharapkan menumbuh kembangkan sinergi berbagai sektor dan lini pemerintahan dengan harapan apabila pencegahan dapat dilakukan secara optimal. Implementasi dari upaya tersebut terlihat pada dibentuknya gugus tugas pemberantasan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. B. Solusi masalah human trafficking. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan. Yang kedua, perluas tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan di setiap perbatasan NKRI dan meningkatkan kinerja penegak hukum. Yang keempat, memberikan pengetahuan dan penyuluhan efektif kepada masyarakat. Yang kelima, berperan aktif untuk mencegah. Berikut adalah berita tentang human trafficking yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.